Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, terutama dua macam nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, menjelang wafatnya Nabi, setahun sebelum itu Nabi melaksanakan haji wada. Setelah kira-kira 22 tahun Nabi berjuang sekuat tenaga bersama para sahabat dengan cucuran keringat dan darah. Nabi memperbaiki akhlak manusia. Nabi mensyiarkan Islam, mengajak manusia untuk bertauhid, hanya menyembah kepada Allah. Nabi berdakwah, memberantas penyakit-penyakit jahiliyah dan memberantas kebodohan. Dan banyak lagi yang dilakukan Nabi agar kita ini manusia bisa selamat baik di dunia maupun akhirat. Maka setahun menjelang wafat Nabi itu, Nabi melakukan haji wada, haji yang terakhir. Ini sebetulnya haji yang pertama bagi Nabi sekaligus haji yang terakhir, karena memang dalam sejarah tercatat Nabi itu hanya melakukan haji satu kali saja. Nabi melakukan haji itu kira-kira bersama 114.000 sahabat. Di situ Nabi berkesempatan untuk memberitahukan kepada para sahabat, mengajari para sahabat untuk bagaimana caranya melakukan ibadah haji yang sesuai menurut Nabi dan sesuai menurut yang diharapkan Allah, yang dituntut oleh Allah. Bagaimana cara berumrah menurut Nabi dan menurut Allah. Jadi Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang haji pada saat itu, dan akhirnya cara itu sampailah kepada kita sekarang ini. Jadi kalau kita berhaji, berumrah seperti yang dilakukan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu kira-kira. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam kesempatan berhaji itu pasti dilakukan, salah satunya dilakukan khutbah di Padang Arafah, yaitu ketika tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji itu melakukan wukuf di Arafah. Inti dari khutbah Arafah Nabi itu adalah satu, Nabi mengharamkan menumpahkan darah. Nabi mengharamkan mengambil harta orang tanpa hak. Dan Nabi
mengharamkan bagi kita untuk merusak kehormatan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menghapuskan riba, ya. Menghapuskan riba. Jadi membungakan uang itu termasuk riba, itu oleh Nabi waktu itu dihapus, ya, oleh Nabi ya dihapus. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban dari suami istri. Bagaimana haknya suami itu menjadi kewajiban istri. Haknya istri itu menjadi kewajiban suami. Itu dijelaskan secara gamblang oleh Nabi. Lalu Nabi berpesan-pesan kepada seluruh yang hadir saat itu, dan pesan itu sampailah kepada kita saat ini, bahwa pegangan hidup kita itu harus bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Lalu yang kelima yang disampaikan Nabi adalah sesama muslim itu bersaudara. Sesama muslim itu bersaudara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakan di antara sesama muslim itu adalah ilmu dan ketakwaannya. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kita dan yang lebih bertakwa di antara kita. Itu inti dari dari yang disampaikan Nabi ketika melakukan khutbah ketika wukuf di Arafah. Lalu setelah itu turunlah ayat yang terakhir di dalam Al-Quran. Setelah ayat ini turun tidak ada ayat lagi. Beberapa saat setelah ayat ini turun Nabi wafat. Ayat itu ada di Quran surat kelima ayat ketiga. Saya baca tadi pada pembuka. Sekarang saya baca artinya. Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini Allah memberitahu kita bahwa ajaran Islam itu sudah lengkap, ya. Ini yang pertama, bahwa penting untuk kita camkan pada pikiran dan hati kita tancapkan pada pikiran dan hati kita bahwa Islam itu, ajaran Islam itu sudah lengkap, ya, sudah lengkap dan cukup, Jadi kita tidak perlu menambah-nambah lagi, tidak perlu berinovasi lagi dengan ajaran-ajaran yang ada di Islam. Itu yang pertama menurut ayat ini. Dan yang kedua, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Ingat, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan semua agama itu sama, ya. Kalau kita bertoleransi di dalam berkehidupan sosial itu boleh, itu bagus sekali. Kita menghormati orang beragama lain itu memang seharusnya. Orang yang beragama lain melakukan ibadahnya menurut keyakinannya masing-masing, kita hargai. Kita tidak mengganggunya. Kita tidak mengganggunya. Tapi kita mengatakan semua agama itu sama, tidak boleh kita lakukan itu. Karena apa? Karena menurut Allah hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Kita harus yakin itu, nggak boleh kita mengatakan semua agama itu sama. Nah, konsekuensi dari ini, istri, suami, anak, cucu itu hukumnya wajib beragama Islam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu peristiwa pertama sebelum Nabi wafat. Peristiwa yang kedua yang perlu kita ambil hikmahnya, bahwa Nabi setelah mengimami sholat subuh dalam hal ini, ya, Nabi naik mimbar lalu bersabda, sesungguhnya saya ini adalah nabimu, kata Nabi, pemberi nasihat dan dai yang menyeru manusia kepada jalan yang lurus. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang.
dan bagaikan ayah yang pengasih. Siapa yang merasa teraniaya olehku, kata Nabi, hendaklah dia bangkit untuk melakukan kisos kepadaku sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti. Luar biasa Nabi ini. Nabi ini seorang Rasul yang diutus Allah untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak kita, untuk menuntun kita ke jalan yang benar, untuk memberitahu kita segala sesuatu yang berasal dari Allah, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi itu pemimpin di dunia ini, kalau sekarang ini merupakan presiden, raja ya, yang sangat berkuasa. Tapi Nabi mengharapkan kisos dari para sahabatnya, dari umatnya, apabila ada yang teraniaya oleh Nabi. Barangkali ada kata-kata Nabi yang tidak sengaja keluar dari mulut Nabi, itu melukai perasaan para sahabat atau umatnya. Barangkali secara tidak sengaja maupun sengaja Nabi pernah memukul mereka. Nabi waktu itu minta dibalas, minta dikisos. Menurut Nabi, sebelum ia menuntut di hari kiamat. Kalau menuntut di hari kiamat itu urusannya jadi lain ya. Karena apa? Karena balasannya bukan hanya apa, kalau kita mukul maka balasannya bukan pukul kalau di akhirat, tapi apa? Pahala kita diambil oleh orang yang kita pukul. Seperti itu masalahnya. Maka Nabi minta dikisos. Nabi bersabda seperti itu, para sahabat diam semua. Nabi mengulangi lagi kalimatnya, barangkali di antara kalian ada yang teraniaya olehku, maka bangkitlah, lakukan kisos terhadapku, kata Nabi. Para sahabat diam. Diulang lagi ketiga kalinya, wahai para sahabatku, kalau di antara kalian ada yang teraniaya olehku, maka bangkitlah, lakukan kisos terhadapku sebelum kalian nanti mengambil kisos di hari kiamat, kata Nabi. Karena Nabi sepertinya seolah-olah memaksa sampai 3 kali, maka ada seorang laki-laki bangun. Dia bangun lalu berkata, saya wahai Rasulullah, engkau pernah memukulku, kata orang itu. Maka sahabat-sahabat lain itu tak diam ya. Bagaimana mungkin seseorang mau mengambil kisos kepada Nabi yang penuh kasih sayang, yang membimbing mereka, yang mendidik mereka? Bagaimana seseorang bisa mungkin untuk apa? Untuk melakukan kisos, untuk melakukan pembalasan ya. Lalu Nabi bertanya kepada orang itu, apa yang sudah aku lakukan kepadamu? Maka orang itu menjawab, ketika saya berada di pinggirnya Nabi, ketika itu mau berangkat ke suatu peperangan, Nabi waktu itu naik onta, entah sengaja atau tidak, Nabi sepertinya mau memecut ontanya agar berjalan lebih cepat, tapi waktu itu bukan onta yang kena pukul, tapi saya. Nabi langsung menjawab, Maha suci Allah, pastilah itu tidak saya sengaja untuk melakukannya, tapi karena itu sudah aku lakukan, maka baiklah kamu lakukan kisosmu untuk saya. Maka Nabi menyuruh Bilal untuk mengambil pecutnya yang biasa dipakai oleh Nabi. Maka Bilal mengambil pecutnya ke rumah Nabi. Dan waktu itu yang mengambilkan pecutnya adalah Fatimah, putrinya Nabi. Fatimah heran, siapa orangnya yang mau melakukan kisos terhadap ayahku? Seorang Rasul yang mulia, seorang Rasul yang sangat sopan, seorang Rasul yang sangat lemah lembut, yang seorang Rasul yang pemaaf. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil kisos kepada ayahku ini? Tapi Fatimah pun memberikan pecut itu kepada Bilal, dan setelah itu diberikan kepada Nabi.
Nabi memberikan kepada laki-laki ini bernama Ukasah. Diberikan kepada Ukasah, lalu setelah pecut diberikan, Ukasah bilang, wahai Nabi, ketika saya dipecut oleh Nabi, waktu itu saya tidak pakai baju gitu. Maka dengan spontan Nabi membuka bajunya. Selama ini Nabi nggak pernah membuka baju di depan umum. Setelah bajunya dibuka, para sahabat histeris ya. Karena apa? Karena melihat betapa putihnya, betapa lembutnya badan dari Nabi itu. Nah, baru kali itu para sahabat melihat bagaimana bentuk dari tubuh dari Nabi itu. Maka setelah baju dibuka, dipersilahkanlah Ukasah itu untuk memecut Nabi. Tapi bukannya Ukasah ini memecut Nabi, tapi malah Ukasah ini merangkul Nabi, mencium badannya Nabi. Mohon maaf, saya agak tersendat-sendat karena terharu. Karena kisah ini memang bolak-balik kita ceritakan, tapi selalu membuat kita terharu. Bagaimana mungkin seorang pemimpin besar minta dikisos itu? Bagaimana mungkin? Kita bisa, kalau sekarang ini kita sulit untuk mendapatkan orang yang seperti ini. Jadi Ukasah, saya lanjutkan, Ukasah tadi itu memeluk Nabi, mencium Nabi gitu. Lalu dia berkata, saya tidak mungkin bisa tega untuk memecut Nabi, memukul Nabi, tidak mungkin katanya. Tapi saya lakukan ini karena saya ingin menyentuhkan badan saya ini dengan badannya Nabi, sehingga saya berharap nanti saya bisa masuk surga di dekatnya surganya Nabi gitu. Maka Nabi bersabda saat itu, kalau kamu ingin melihat penduduk surga, lihatlah pada lelaki ini. Maka para sahabat berhamburan memberi selamat kepada Ukasah. Kepada Ukasah berhamburan memberi selamat. Karena apa? Karena sejak saat itu Ukasah berarti apa? Sudah dijamin pasti masuk surga. Itu kisah dari bagaimana Nabi memberi kesempatan kisos kepada para sahabatnya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi itu? Kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain ya. Karena apa? Karena kalau kesalahan itu tidak kita bisa maafkan, kalau orang lain bersalah kepada kita, lalu kita tidak maafkan, maka orang itu nanti akan dituntut di akhirat. Kisosnya adalah apa? Bahwa pahala orang itu yang melakukan kedzaliman itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Maka kita sebagai orang Islam sering-sering meminta maaf kepada orang lain dan juga sering-sering memberi maaf kepada orang lain. Di dalam Al-Quran surat ke-42 ayat 40 Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi kalau kita nggak mau maafkan, kita minta kisos kepada orang itu. Kita minta kisos ya. Tapi kisosnya harus sebanding. Kalau punya utang harus bayar, itu kisosnya. Kalau kita dipukul dibalas, itu kisosnya. Balasnya harus timpal, nggak boleh melebihi. Dipukul pakai tangan kosor terus membalas dengan tenaga dalam, itu nggak boleh. Harus timpal atau di bawahnya ya. Tapi kalau kita maafkan itu jauh lebih baik. Karena apa ini? Kalau maafkan pahalanya atas tanggungan Allah. Itu menunjukkan apa? Memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, apalagi tanpa orang lain itu meminta maaf kepada kita, kita maafkan begitu saja, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Itu maksudnya apa? Allah tidak menghitung pahalanya. Pahalanya tidak terbatas. Nanti dibaca lagi Quran surat 42 ayat 40. Quran surat 42 ayat 40.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, hikmah yang bisa diambil dari peristiwa kisah tadi, sekecil apapun salah dan dosa kita kepada sama manusia, maka kita harus minta maaf. Kita soal apa saja, kita mengambil mangganya tetangga, walaupun itu menjuntai ke jalan, itu kita minta izin kepada tetangga kita. Jangan karena menjuntai ke jalan terus kita ambil begitu saja. Itu tidak boleh dalam Islam. Harus kita minta izin. Pak, Bu, saya kok senang pada mangganya ini mah begitu. Jadi, Pak, nanti tetangga kita akan bilang, silakan Pak, silakan. Nah, kan gitu. Jadi harus minta izin. Nggak boleh langsung main petik begitu saja. Nggak boleh ya. Kalau punya utang disaur. Walaupun kepada saudara sendiri, kepada saudaraku kandung misalnya. Kalau hutang ya hutang ya, Kalau dikasih ya dikasih. Jadi tergantung ijabnya, tergantung pada ijab kabulnya ya. Kalau utang ya dibayar utang, harus dilunasi. Kalau diberi ya berterima kasih. Gitu. Ingat hadis orang yang paling bangkrut yang sering kita sampaikan itu, bahwa kalau kita zalim kepada seseorang itu, ada seseorang yang selalu berbuat zalim kepada orang lain, padahal orang itu pahala hajinya banyak, pahala sholatnya banyak, pahala umrohnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, dan pahalanya banyak sekali. Dia meninggal tapi masuk neraka. Kenapa begitu? Karena banyak berbuat zalim kepada sesama manusia. Maka itu disebut orang yang paling bangkrut oleh Nabi. Jadi ibu bapak, persoalan sesama manusia itu harus beres ketika kita di dunia ini. Jadi ada dua hal dari detik-detik menjelang wafatnya Nabi tadi, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama tentang haji wada tadi, tentang khutbahnya Nabi. Lalu yang kedua tentang kisos yang disampaikan Nabi. Dari kisos itu berkembang, yaitu kita harus banyak-banyak memaafkan orang lain, dan kita juga meminta maaf kepada orang lain, minta ikhlasnya kepada orang lain apabila kita berbuat salah, atau ada harta orang lain yang katut kepada kita, yang ikut pada kita, sekecil apapun, tidak boleh kita mendamnya sehingga kita nanti meninggal. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan menjelang wafatnya Nabi. Nanti di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan detik-detik wafatnya Nabi, agar kita ini tahu bagaimana wafatnya Nabi, betapa Nabi itu sangat mencintai kita, dan nanti kita bandingkan dengan diri kita, agar kita ini tidak berbuat semau gue, ya. tidak berbuat semau kita sendiri, agar kita ini selalu memperhatikan tindakan-tindakan kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.